Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman. Kita kembali lagi ke Nutrition Session. Di sini kita udah beberapa kali pertemuan ya untuk Nutrition Session. Dan kali ini kita bakalan ngebahas tentang tips dan tips untuk skripsi dan publikasi gizi. Nah, ini pembahasan yang sebenarnya agak lumayan berat ya gitu. Oke. Di sini kenalin dulu, saya Al-Fatih, co-founder dari Ilmu Giziku. Di sini saya adalah lulusan Poltekkes Jakarta 2 di tahun 2020. Jadi udah 2 tahun lulus. Lalu kita langsung aja masuk ke narasumber kita. Di sini ada Damas Pratista. Damas, halo Damas. Halo, terdengar nggak suaranya bang? Iya, terdengar. Terdengar Oh, jelas baik. suaranya Damas. Iya, Damas mungkin bisa perkenalan diri dulu. Di sini saya mengenalin dikit dulu untuk Damas. Dia adalah lulusan dari Poltekkes Jakarta 2 juga. Dan Damas ini sudah pernah ikut namanya mahasiswa berprestasi dan menang di juara ketiga ya, Mas. Iya betul. Ya, oke. Mungkin bisa, ini ada gambarnya. Damas, makasih untuk waktunya ini, Damas. Kita langsung mulai aja. Silakan Damas untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat pagi teman-teman semua. Luar biasa nih, rame banget ternyata. Ah, mohon izin Kak Dera, ini juga kakak tingkat saya, senior. Oke, baik. Perkenalkan, nama saya Damas Pratista. Mungkin teman-teman boleh panggil Damas, atau yang lainnya boleh, asal jangan dipanggil sayang. Oke, dan sekarang masih ini ya, masih semester 8 kebetulan di Poltekkes, cuman karena sedang mengisi jadi sama seperti Mas Fatih, sama-sama lagi di Persagi di Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Ahli Gizi. Jadi teman-teman kalau ada yang main ke sini di Bintaro ya bisa ketemu kita ngopi-ngopi ya Bang di sektor Bintaro ya. Di Oke, Sektor Bintaro. iya. Oke. Ada lagi Damas perkenalannya mungkin kayak pengalamannya atau publikasinya, karena kita kan mau ngebahas tentang publikasi ini. Mungkin ada beberapa judul yang bisa Damas infokan bahwa yang sudah dipublikasi yang mana saja gitu. Oh, baik. Ini kalau untuk sekarang ya, mungkin kalau untuk pekerjaan sekarang tuh relate dengan ya publikasi karena kebetulan sekarang aku sendiri ada di staff di riset dan pengembangan profesi gizi, khususnya megang jurnal gizi Indonesia. Jadi teman-teman kalau tahu ya, Persagi itu punya namanya jurnal gizi Indonesia dan itu udah Sinta 2 gitu. Insya Allah tahun ini kita naik ke Sinta 1. Udah setara apa ya, internasional, jurnal internasional ya, cuman memang belum sampai ke Q. Nah itu nanti mungkin kita bahas gitu. Dan ini kalau aku di sini kebetulan adalah reviewer teknis, jadi kebetulan aku juga jadi reviewer, tapi hanya sebatas teknis penulisan dari jurnal, tidak substansi, karena substansi itu harus S2 atau S3 gitu. Jadi kalau mau naik ke substansi ya mungkin kita sekolah lagi gitu mungkin teman-teman. Kalau untuk riwayat publikasi ya sekarang lagi sedang menyelesaikan jurnal dari skripsi. Kebetulan skripsi itu bisa dinaikkan ke dalam publikasi dan khususnya kita bisa masuk juga di tingkat internasional yang terindeks Scopus. Jadi bukan by international conference gitu-gitu loh. Tapi memang pada jurnal ya, karena kalau untuk international conference dia poinnya sedikit gitu. Proceeding kan dia outputnya proceeding, kalaupun lolos diterbitkan juga nggak banyak-banyak gitu poinnya Pak. Riwayat publikasi yang lain, beberapa penelitian sama dosen juga, nah itu masih ngikut dosen. Dan
Ada juga penelitian sendiri itu di International Conference dari UMY. Mungkin teman-teman ada yang dari Universitas Muhammadiyah Jogja. Nah, itu dia banyak juga tuh mengeluarkan publikasi, dan kebetulan aku ikut di tahun 2000 berapa ya, 2019 kalau nggak salah tuh, 2020 21. Nah itu gitu kan, 2022 di sini gitu. Dan sekarang, kalau sekarang lagi menjalankan riset sama Bang Fatih, kita megang produk dari Prancis ya Bang. Megang produk dari Prancis. Ya, Terus mungkin Bang Fatih sendiri lagi megang dari Amerika, itu Yusek, ada tempe juga. Sama lagi menyelesaikan proceeding. Nah ini mungkin teman-teman kalau yang kemarin tahu ya, itu Persagi ada temu ilmiah nasional. Nah kebetulan aku yang ngerjain proceedingnya, yang output jurnalnya gitu. Nah nanti bisa kita bahas apa sih bedanya jurnal dan lainnya gitu. Nah gitu sih Bang. Jadi kalau untuk berbicara ya ada sedikit ilmunya gitu, nggak banyak. Tapi ini lebih ke sharing. Jadi teman-teman punya berbagi pengalaman, karena gizi itu for me is very interested ya. Maksudnya sangat menarik. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang kita pelajari, dan gizi itu istimewa teman-teman. Jadi teman-teman hari ini yang hadir nih orang gizi semua ya Bang. lulusan gizi semua atau Heeh. mahasiswa gizi. Sini mahasiswa gizi juga ada beberapa sih Mas. Jadi nggak cuma lulusan doang, tapi mahasiswa yang masih belum skripsi pun semangat buat ngikutin ini. Oh, ada yang udah lulus ya. Jadi mohon izin nih kakak-kakak semua. Memang ya gizi itu istimewa, karena dengan dari gizi itu kita bisa tahu banyak hal gitu. Nah, mungkin teman-teman juga nanti juga perlu tahu gitu. Banyak orang-orang hebat yang lahir dari gizi gitu. Dan itu menguasai bidang lain, bukan gizi doang gitu. Nah, makanya kenapa pentingnya menulis, terus apa sih apa yang kita dapat dari output menulis, nanti nanti bisa kita bahas gitu. Gitu sih Bang. Ini apa introduction ya? Introductionnya Banyak mungkin juga ya gitu. mungkin introduction-nya, nggak apa Mas. Oke, jadi beberapa kata kunci nih teman-teman yang kita bisa garis bawahi. Di situ yang pertama ada Sinta. Kita bakalan tahu nih tentang Sinta tuh apa sih. Itu berhubungan juga dengan publikasi, dan juga tadi ada kata-kata Scopus, terus juga proceeding itu apa gitu. Mungkin itu sebelum masuk, kita masuk ke publikasi yang ke hasil penelitian yang pasti dilakukan sama yang namanya mahasiswa, yaitu skripsi. Nah, ini kita langsung masuk aja. Tapi sebelumnya saya mau info dulu nih, teman-teman. Kenapa kita milih tema ini? Karena ini dirasa penting ya. Apalagi dirasa pentingnya itu di saat pekerjaan. Meskipun teman-teman itu kerjanya di rumah sakit, meskipun teman-teman kerjanya di puskesmas, pasti ada namanya melakukan penelitian ataupun pengabdian masyarakat. Nah, itu selain untuk menambah yang namanya SKP, juga sebagai penambah kredit. Biasanya pemasukannya bertambah lah, maksudnya untuk dalam pelaksanaan penelitian itu. Dan penelitian itu maksudnya kalau misalnya kerja di rumah sakit teman-teman, itu ada standarnya kayak standar RS, standar rumah sakit, dan itu juga salah satunya untuk melakukan penelitian itu. Jadi di sini nggak salah dong kalau misalnya kita ngebahas tentang penelitian dan skripsi itu sendiri. Nah, lalu kita juga ada info nih bahwa Ilmu Giziku saat ini udah membuka namanya layanan. Mungkin udah teman-teman yang udah ngecek feed IG kita ataupun di TikTok udah ini ya, udah mendapatkan info ya bahwa ada yang namanya bilik tulis, bimbingan publikasi dan penulisan gizi, penulisan ilmiah gizi. Nah, itu bilik tulis di sini adalah program bimbingan dari Ilmu Giziku untuk teman-teman yang punya penelitian, hasil penelitian dan ingin memasukkannya ke jurnal. Jadi kan biasanya kalau misalnya untuk ke jurnal ada perbedaan antara membuat artikel jurnal dengan dengan skripsi. Nah, di sini ada bimbingannya. Jadi bimbingan khususnya agar bisa masuk ke jurnal itu sampai dengan ke tahap publikasi. Nah, ini teman-teman kita mungkin dengerin dulu kali tentang apa sih itu. Kita langsung masuk aja. Damas, saya izin ya Mas untuk masuk. Pertanyaan pertama ini Mas, dari saya. Dalam penelitian itu kan ada itu hal yang penting dan pertama untuk mulai menulis itu dari mana sih?
Mungkin bisa diinfokan, Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Eh, Sebentar ya. Oke, baik. Jadi tadi pertanyaannya adalah menulis itu dari mana gitu kan? Ya memang trouble-nya adalah ketika kita menulis apa yang harus ditulis gitu kan? Pertanyaannya. Ya memang benar gitu. Kontennya apa? Terus kita mau menulis apa dan goals-nya untuk apa gitu? Tujuannya untuk apa? Nah, ini tergantung dari teman-teman. Kalau teman-teman yang suka nulis entah itu buku atau apapun, itu kan banyak ya. Kalau kita cari di Instagram tuh ada yang namanya kayak novel ya, dia nulis bareng-barengan tuh, barengan semuanya nulis terus jadi satu buku tuh. Nah eh, itu bisa juga gitu untuk melatih teman-teman, apalagi kalau yang di sini eh, seperti di komunitas nih kayak ilmu giziku, mungkin teman-teman yang apa berperan di sana kan juga ini ya apa namanya eh, buat konten dan lainnya kan, itu kan ada namanya menulis populer ya. Nah, sebenarnya tergantung dari tujuan. Kalau teman-teman mau nulis dari mana, ya tujuannya apa dulu gitu. Seandainya misalnya kayak aku tuh waktu pertama kali nulis nggak langsung ke dalam jurnal. Aku nulis dari esai dulu, esai terus sempat buat buku juga gitu. Itu namanya bukunya Gizi Kini dan Nanti. Itu banyak yang nulis tuh 25 orang, bukan aku doang gitu, seluruh Indonesia. Nah itu bisa bisa dijadikan alternatif gitu. Kalau kalau kita nulis sendiri baru terus nggak tahu gitu menulis apa, berat berat teman-teman, karena menulis itu seni ya, maksudnya seni. Kenapa seni? Misalnya kita tidak dikasih judul yang sama, misalnya kita mau melihat eh, asupan gizi terhadap apa misalnya eh, makanan ya, atau makanan yang dimakan terhadap asupan gizi gitu misalnya ya. Nah itu kan eh, sa- andai kan judul itu dikasih kedua orang, mungkin orang yang pertama dengan orang yang kedua itu akan berbeda hasil tulisannya gitu, walaupun dalam satu topik yang sama dan menghasilkan kualitas yang berbeda. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau mau menulis ya, intinya tuh pertama harus ada tujuannya dulu. Tujuannya apa gitu. Nah dari tujuan kita bisa mulai apa ya istilahnya. eh Mencari topik gitu, mencari topik yang memang memang pas gitu, memang pas untuk teman-teman bahas, teman-teman jadikan suatu tulisan gitu. Nah kalau untuk apa ya namanya, kalau untuk teman-teman memang tujuannya untuk publikasi, kita lihat dulu publikasinya di mana, apakah dia masih semi populer atau misalnya tulisan populer gitu atau ilmiah gitu. Nah itu dilihat karena memang masing-masing tiap tulisan biasanya menghasilkan template yang berbeda-beda gitu. Jadi kita nggak asal nulis, kita ada aturannya gitu. Apalagi yang ilmiah ya, ini teman-teman ilmiah baku kan, yang mungkin udah tingkat kelas Q1, Q2 gitu, yang udah nyampe dunia, ataupun kalau di Indonesia tuh Sinta 1, Sinta 2 tuh, itu udah bagus banget itu. Nah, itu mereka udah punya punya ini apa namanya, punya aturan sendiri, punya template yang perlu disesuaikan gitu, yang perlu disesuaikan, dan itu ada tujuannya tertentu gitu. Jadi menulis itu gampang, tapi yang susah adalah ketika menginterpretasikan gitu, merangkai sebuah ide menjadi kata gitu, menjadi paragraf dan lainnya, itu sulit gitu. Itu harus dilatih. Jadi teman-teman nggak bisa langsung langsung sekali langsung bisa gitu, tapi harus 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 berlatih gitu. Ini apalagi yang mau buat skripsi kan. Skripsi itu sebenarnya mudah. Nah, tapi yang bikin sulit adalah ketika kita tidak memahami apa yang kita tulis gitu, apa yang kita tidak tahu tujuannya, arahnya mau kemana sih gitu. Nah itu, jadi teman-teman tentuin dulu arahnya. Misalnya teman-teman punya, jangan jauh-jauh ya, jangan jauh-jauh ke arah penulisan, pengalaman aja deh. Mungkin teman-teman mau menulis pengalaman apa, misalnya ambil satu topik, teman-teman pernah menimbang balita gitu, balita di puskesmas kah, atau misalnya di rumah gitu. Nah itu mau dijadikan suatu tulisan bisa itu. Jadi itu adalah sesuatu yang berharga untuk diri saya gitu ketika menimbang balita tersebut. Nah itu bisa dinarasikan. Nah narasikan tujuannya untuk apa, misalnya kayak untuk caption Instagram kan tidak masalah. Nah ini saya tuh paling suka kalau nulis caption Instagram tuh panjang gitu loh, jadi kayak dibuat cerita gitu. Itu melatih kita untuk menulis itu sebetulnya. Jadi eh, apa ya, nggak perlu susah gitu. Jadi teman-teman kayak teman-teman main sosmed terus itu buatlah caption sepanjang-panjangnya sampai penuh gitu, sampai sampai gak muat gitu itu caption. Itu salah satu latihan juga, belum tentu teman-teman bisa dalam membuat
apa namanya, kalimat sepanjang itu gitu. Coba dulu gitu. Setiap post coba kalimatnya panjang gitu. Walaupun intinya cuma satu gitu di situ. Itu kan melihat dari sudut yang pandang yang berbeda gitu. Jadi intinya teman-teman kalau mau menulis mulai dari mana? Pertama teman-teman tentukan topiknya mau apa, tujuannya untuk apa gitu. Nah, kalau nulis nggak ada tujuannya susah juga gitu. Kecuali kalau teman-teman mau bikin apa ya, diary ya, tulisan harian. Nah, itu bisa teman-teman buat. Misalnya teman-teman hari ini mungkin kalau yang udah kerja ya, mungkin semacam logbook kecil, tapi logbooknya bukan hanya poin-poin tapi narasi gitu. Atau teman-teman yang kuliah, nah itu bisa kan. Terus kalau teman-teman yang masih kuliah disarankan tuh jangan buat apa ya, jangan buat makalah tuh copy paste. Nah itu jadi kalau walaupun makalah tuh materinya banyak, tapi kalau kita nggak copy paste, istilahnya parafrase ya, walaupun intinya sama tapi dalam narasinya berbeda. Nah itu melatih juga, itu penting buat teman-teman. Jadi apa tulisan penting? Karena teman berbicara, teman-teman melakukan sesuatu, itu kan nggak mungkin kita setiap saat dokumentasikan dalam bentuk foto. Apalagi kalau kita mau berkirim surat, misalnya mau advokasi atau misalnya mau apa ya, eh apa ya, misalnya teman-teman mau ngasih masukan atau saran gitu ke orang lain, kan nggak mungkin teman-teman nimbang nih. Misalnya teman-teman menemukan suatu metode baru untuk menimbang balita yang lebih akurat gitu, nggak mungkin kita berfoto gitu, dikasih foto ke orangnya, kita kasih foto, nggak mungkin. Jadi yang penting adalah tulisan gitu. Jadi ketika tulisan itu bagus, tulisan itu bisa dibaca orang, nah itu ya yang kita kasih ke sana gitu. Jadi ya dengan tulisan kita sebenarnya bisa membuka sesuatu gitu. Ini kayak kayak ini aja nih, apa, layout layout di dalam Discord ini kan banyak tulisan ya. Nah itu pentingnya tulisan. Jadi tulisan itu akan mendokumentasikan semua kegiatan teman-teman. Jadi teman-teman ketika eh, menulis apa ya, ketika bekerja sesuatu gitu, baik itu belajar maupun hmm, yang lainnya, nah itu bisa dijadikan tulisan gitu. Jadi tentukan dulu tujuannya dan lainnya gitu. Jadi teman-teman nggak, jangan jangan nggak ada tujuan terus teman-teman nulis gitu. Nah bingung juga gitu. Nah, gimana caranya biar bisa nulisnya itu adalah membaca. Nah, ketika kita membaca, banyak membaca buku, jadi tulisan dan apa, menulis dan membaca adalah suatu hal yang tidak dapat dipisahkan gitu. Jadi kalau teman-teman banyak baca, teman-teman banyak apa ya namanya, vocabnya gitu, atau apa, banyak banyak kata gitu, banyak temuan kata yang baru. Nah itu bisa nanti teman-teman merangkai kata perlahan, secara perlahan gitu. Apalagi orang gizi harus bisa nulis. Gitu bang. Banyak nih Mas, inputnya yang kita dapat ya teman-teman. Nah, Iya. jadi tujuannya kalau misalnya direkap ya teman-teman, itu adalah tujuan dan topiknya. Topik itu berarti termasuk permasalahannya ya Mas? Mhm, oke. Betul Nah, betul berarti betul. ya berarti sebuah kalau misalnya, untuk kita mulai menulis kita harus tahu dulu, masalah dan topiknya, itu yang sebenarnya yang kita pengen bahas. Nah, setelah itu memulai menulisnya itu apakah dari kerangka, apa, satu-satu? Misalnya nih, kalau misalnya saya sih bikinnya biasanya kerangkanya dulu. Kerangka itu maksudnya kayak ditulis dulu bab satunya apa, bab duanya apa, poin satunya apa, poin duanya apa, itu gak dalam garis besar, baru kemudian dinarasikan. Nah, tapi kalau misalnya dari Damas sebenarnya yang benar tuh kayak gimana sih, Mas? Hmm, hmm. Jadi sebenarnya kalau kita ini lebih ke teknis ya, lebih ke teknis Mhm. dalam menulis ya. Jadi sebetulnya ketika kita sudah punya substansi atau punya topik, punya hal lainnya gitu, ya teman-teman awalnya outline dulu, bikin outline gitu kan. Bikin outline ini kalau aku ya, apa selama nulis tuh, kalau terkait keilmiahan nih aku buat outline. Nah, dari outline itu misalnya aku punya ide. Misalnya ide aku pengen apa ya, ingin mendevelop some produk, misalnya produknya itu apa ya, biskuit, misalnya biskuit. Nah, ketika biskuit itu dikembangkan, apa aja sih yang mau dibahas, kan itu ada tuh. Pertama ya aku pasti buat outline, misalnya pendahuluan. Pendahuluannya kenapa sih ini penting untuk dikembangkan. Nah itu first apa namanya, yang akan ditulis di dalam
teks tersebut gitu. Nah terus yang kedua, setelah pendahuluan itu kenapa harus buku itu dikembangkan, yang kedua mungkin aku akan memasukkan adalah cara pembuatannya gitu. Nah cara pembuatannya, setelah itu hasil. Nah itulah simple ya, itu udah aku punya 3 outline tuh aku. Nah punya 3 outline dari tadi, pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah yang kedua adalah cara pembuatannya, yang ketiga hasilnya, dan mungkin yang keempat adalah kesimpulan gitu. Jadi teman-teman, nah karena kalau kita nggak punya outline, kita nggak tahu apa yang dibahas gitu. Nah itu sulit gitu. Jadi teman-teman buat outline dulu, karena outline itu nanti dikembangkan untuk menjadi ide teman-teman gitu. Itu menarasikan lebih jauh gitu dari outline tersebut. Nanti dari outline masuklah ke dalam artikel kan mungkin, atau istilahnya disebutnya apa ya kalau selain artikel, misalnya karangan bebas dan lainnya gitu. Nah itu bisa dicari literatur. Nah dari literatur tersebut teman-teman butuh referensi, misalnya referensi terkait itu. Nah itu bisa bisa di apa namanya bisa dikembangkan lagi gitu. Tahu sebentar ya, sebentar bang. Ini maaf ya teman-teman, agak ke distract. Ya, kita masih menunggu ini Damas, sepertinya ada struggle teman-teman. Berarti banyak ya sebenarnya untuk kita mulai menulis, dan ini menulis ini kenapa dari tadi Damas menyebutkan menulis dikarenakan tujuan kita jangan sampai ke skripsi aja gitu. Sepertinya tuh, iya nggak sih Mas? Nanti mungkin akan diinfokan. Di sini sedang ada trouble sepertinya. Nah, terus untuk dari yang dibahas sama Damas juga, permasalahannya sebenarnya bisa dari yang simple-simple yang emang sering kita lakukan, sering kita temui gitu, dan itu bisa dijadikan sebuah permasalahan untuk mendapatkan topik dan juga tujuan. Nah, itu tadi sampai mana Damas tadi? Bisa silakan. Ya, maaf ya teman-teman, karena di sini lagi ada pelatihan nih sama Bang Fatih. Jadi orang masuk chat sana sini. Oke, eh, terkait ini ya, apa tadi ya, kerangka ya, dari kerangka ya. Nanti teman-teman kalau udah punya outline tuh, outline-nya apa aja yang mau dibahas itu bisa dikembangkan ke dalam sebuah tulisan yang utuh gitu. Dari cerita awal, akhir, dan sampai akhir gitu. Jadi nggak stuck. Nah nanti abis itu cari referensi gitu. Nah itu kan nanti dari referensi udah kelihatan tuh tulisan orang seperti apa sih. Oh ternyata dia narasinya seperti ini gitu. Nah bisa dimasukkan ke dalam tulisan teman-teman, tapi dengan syarat adalah teman-teman membuat kalimat sendiri. Kenapa membuat kalimat sendiri? Karena semisal teman-teman nggak memparafrase hal tersebut, itu bisa jadi pelanggaran berat ya untuk teman-teman gitu. Kita harus menghargai ide orang teman-teman, jangan jangan sampai mengambil ide orang. Jadi teman-teman develop sendiri, teman-teman kembangkan sendiri gitu. Nah itu pentingnya menulis ya, karena dengan menulis kita ya nggak akan ditinggal zaman gitu. Jadi mungkin teman-teman suatu saat meninggal, terus teman-teman punya karya gitu. Nah, nama teman-teman akan terkenang. Sebenarnya apa sih yang bisa ditinggalkan dari kita? Ya, kita akan meninggalkan nama. Nah, tapi namanya mau yang baik atau mau yang buruk gitu. Tapi dengan tulisan insya Allah kita bisa menjadi baik terus gitu. Jadi karena itulah pentingnya menulis. Ketika kita menulis, kita mentransfer ilmu ke orang, kita memberikan sesuatu experience yang baru ke orang gitu, pengalaman yang baru ke orang atas dasar hasil pemikiran kita. Nah gitu. Jadi teman-teman kalau nulis jangan, nggak penting cuman apa ya, cuman belajar di kampus habis itu selesai gitu, terus nggak ada karya lainnya gitu. Nah teman-teman harus tetap menulis. Kebetulan aku juga sekarang nih sambil kerja sambil nulis juga gitu, sambil nulis juga ada beberapa karya artikel yang aku tulis gitu. Nah teman-teman juga harus seperti itu gitu. Jadi jangan jangan mentang-mentang udah lulus gitu terus nggak apa-apain gitu, terus istilahnya orientasinya hanya uang gitu. Nah itu nggak bagus juga, nggak bagus buat teman-teman. Istilahnya kita jadilah pembelajar hingga akhir hayat. Nah salah satunya yang bisa didokumentasikan
adalah lewat sebuah tulisan, karena nggak mungkin kita mendokumentasikan dalam semua bentuk foto gitu terus kita kasih ke orang, mana mau orang ngelihat gitu ngelihat foto kita gitu. Misalnya ya kalau cakep ya itu ada poin plus ya, tapi kalau jelek gitu terus foto dikasih, nggak mungkin kan. Jadi yang dikasih adalah sebuah tulisan gitu, yang dipersembahkan adalah sebuah tulisan. Jadi itu aja teman-teman, apa istilahnya, buatlah tujuan teman-teman mau ngapain, terus apa yang mau dihasilkan outputnya, terus yang tadi buatlah outline, terus bikin kerangka, habis itu dibikin kerangka kan bikin tuh tulisan utuh, nanti teman-teman baca ulang lagi gitu, baca ulang ternyata oh ini ada yang kurang, tulisan itu harus dibaca ulang ya teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nggak baca ulang tulisan, udah nulis panjang tuh terus diserahkan ke reviewer gitu misalnya, itu pasti biasanya ketolak gitu. Yang udah seperti itu pengalaman aku ya kalau untuk di ilmiah gitu. Teman-teman baca ulang terus sudah sesuaikah dengan yang mau gitu. Nah terus biasanya nanti masih ada salah-salah kata ataupun lainnya gitu, sehingga menjadi tulisan itu satu satuan yang utuh gitu antara paragraf dengan paragraf lainnya, menjadi nyambung, gak ada sekat pemisah gitu. Jadi teman-teman ntar udah baca ulang jadilah itu tulisan gitu. Nulis itu nggak perlu sehari 2 hari, saya sekali nulis itu 3 bulan. Jadi teman-teman buat aja seperti itu gitu ya. Gimana ya, kira-kira seperti itu Bang Fatih. Beberapa gambaran itu udah membuka sebenarnya sih ya, apa namanya, dari penelitian tentang penulisan dan penelitian ini. Nah, teman-teman, nah mungkin Mas kita kembali ke jalurnya lagi. Ini mungkin udah agak luas apa namanya perbincangannya. Nah, saya coba tanya lagi tentang penelitian di gizi ini. Ruang lingkupnya itu yang baik untuk skripsi itu yang mana aja ya maksudnya? Mungkin Damas bisa infoin. Ya, baik. Nah ini kalau untuk ruang lingkup dalam penelitian di gizi ya, ini mungkin untuk mahasiswa ya. Mahasiswa yang udah lulus misalnya, mahasiswa yang belum lulus, mahasiswa yang udah lulus mah udah bukan mahasiswa ya, kecuali lanjut mahasiswa yang udah lulus nggak ada, nggak disebut mahasiswa lagi gitu ya. Jadi kalau untuk apa namanya istilahnya, lingkup ya, ruang lingkup adalah kalau ruang lingkup gizi itu ya kita punya ada berapa ya, ada bidang, ada gizi masyarakat, gizi klinik, terus gizi olahraga. Sekarang tuh ada yang baru ya, gizi olahraga. Sekarang gizi olahraga itu mau dimasukkan ke dalam kurikulum. Nah itu yang terbaru ya, yang update data terbaru saya dapatkan dari hasil tulisan dari ketua apa namanya Asosiasi Institusi Pendidikan Tinggi Gizi Indonesia, AIPGI atau AIPGI. Nah beliau bilang kalau kurikulum itu akan dimasukkan ke dalam pendidikan gizi, termasuk ketua ISNA yang sekarang gitu, Ibu Rita. Nah beliau sekarang lagi menyusun kurikulumnya untuk masuk ke dalam apa namanya lingkup pendidikan untuk kita. Nah itu sekarang gizi olahraga masuk ke dalam skop skripsi juga. Terus gizi industri itu terkait, nah ini gizi industri ini cukup interested ya, karena uh, belum banyak yang meneliti ke arah sana gitu, industri dan manajemen apa namanya institusi ya, gizi industri institusi. Nah ini kalau yang kalau yang sekarang ya itu cuma ada gizi klinik, gizi masyarakat, gizi pangan sama ya institusi dan komunikasi gitu. Tapi sekarang ada tiga, gizi pendidikan. Nah ya, ada namanya pendidikan gizi itu kita ya, pendidikan gizi itu kita, tapi penelitiannya namanya gizi pendidikan gitu. Nah itu jangan salah juga itu teman-teman. Nah terus ada lagi gizi gizi industri dan gizi olahraga gitu. Jadi total kira-kira ada 8 arah gitu, 8 arah kita mau meneliti kemana gitu. Nah ini update terbaru gitu. Tapi untuk saat sekarang memang rancangan undang-undangnya masih disusun gitu untuk bidang kegizian. Tapi gizi itu luas. Jadi teman-teman bisa buat 8 penelitian tersebut gitu, 8 penelitian tersebut. Mau ke arah mana teman-teman mengambil judul skripsi tersebut gitu. Jangan judul ya, bidang ya, bidang. Nanti dari bidang baru diturunkan ke dalam judul gitu. Gitu Bang. Jadi lumayan cukup banyak kalau gitu itu lingkupnya.
Oke. Seluas itu lingkupnya berarti kita bisa hampir masuk ke mana aja ya Mas. Jadi misalnya kayak gizi klinik Betul. kita bisa masuk ke rumah sakit, kita bisa masuk ke makanan, kita bisa masuk ke pelayanannya gitu. Dan itu luas. Kalau misalnya ruang lingkupnya pun luas, artinya permasalahan yang bisa permasalahan atau topik yang bisa diambil juga luas gitu ya Mas. Betul betul betul. Iya sangat luas kita benar-benar sangat luas. Jadi teman-teman harus bangga. Kenapa bangga di Gizi gitu? Iya. Yeah. Nah, berarti kalau luas kayak gitu berarti harusnya gampang dong. Tapi tipsnya itu ada nggak sih Mas yang paling baik dalam pengerjaannya itu? Kalau tips ya, Mungkin tips ya. tips-tips sedikit gitu. Tipsnya tuh kalau skripsi sebenarnya tuh skripsi yang baik adalah skripsi yang selesai gitu. Buat apa skripsi kita bagus tapi kita nggak selesai gitu mengerjakan sampai semester 9, 10, 11 gitu kan. Ini kalau yang teman kita yang di Poltekkes atau ada yang di beberapa universitas itu kan sistemnya paket 4 tahun lulus dan skripsinya pasti lulus gitu. Tapi eh, apa ya, eh, di suatu tempat mungkin ada yang nggak paket gitu, nah bisa bisa nggak lulus gitu skripsi, nggak lulus gitu tergantung mata kuliah. Nah tapi pada prinsipnya adalah skripsi yang baik adalah skripsi yang lulus, apa skripsi yang selesai gitu. Dan satu lagi, ini mungkin tipsnya ya, tips yang paling berharga buat teman-teman adalah pahami apa yang teman-teman ambil gitu. Teman-teman percuma kalau teman-teman ngerjain tapi nggak paham gitu. Sebagus apapun kalau teman-teman nggak paham apa sama yang maksud teman-teman ambil, nah itu juga masalah. Teman-teman buat skripsi nggak perlu terlalu yang susah-susah kok, yang muluk-muluk. Misalnya maunya yang mahal, yang bagus gitu. Terus analisisnya sampai misalnya sampai multiple regresi gitu, atau masukin lagi ke apa namanya, mencari hubungan antar variabel dengan variabel yang ini, atau variabel dependen ya, atau variabel dependennya misalnya 3 4 gitu, bukan satu gitu. Nah nggak perlu seperti itu gitu teman-teman. Buatlah skripsi yang sederhana teman-teman, tapi sebelum kita paham untuk membuat skripsi yang sederhana tuh ya teman-teman harus banyak baca dulu, teman-teman harus nyari literatur dulu gitu. Sebenarnya gapnya itu, gap antara penelitian itu di mana sih? Kita kan kalau buat penelitian tuh ini mungkin teman-teman perlu tahu juga, kita buat penelitian ngambil dari saran orang misalnya. Saran orang biasanya kan ada tuh kalau di riset ya, kalau kita baca jurnal-jurnal atau artikel ya, namanya bukan jurnal, artikel teman-teman. Nah ini teman-teman juga perlu tahu. Teman-teman kalau baca dari jurnal itu munculnya sebuah artikel, itu yang disebut dengan artikel bukan jurnal, jadi itulah artikel gitu. Jadi teman-teman jangan sekali-sekali nyebut jurnal gitu. Nah kecuali ada pertanyaan jurnalnya dari mana, nah itulah artikel dari jurnal tersebut gitu. Jadi teman-teman nggak, jangan disebut jurnal gitu. Nah di dalam penelitian kalau teman-teman buat artikel itu ada gap di bagian saran atau di bagian abstraknya, di bagian pendahuluan. Dan misalnya kan dia nulis goals nih, atau di bagian pendahuluan biasanya disebutkan juga keterbatasan penelitian mereka gitu, atau di pembahasan. Nah dari keterbatasan itu bisa teman-teman kembangkan menjadi suatu riset. Nah itu enak sebenarnya, itunya buat skripsi itu gampang. Kenapa? Karena kita bisa ngambil ide orang lain, kita kembangkan lagi menjadi milik kita gitu. Itu adalah suatu novelty atau kebaharuan gitu. Nah itu sebenarnya kita nggak perlu mikir susah-susah judul ini, oh bisa nggak ya. Nah itu opsi pertama ya, itu opsi pertama kalau yang saya lakukan. Kebetulan saya juga lagi menyusun rencana tesis gitu. Nah itu sama, kita melihat dari gap. Misalnya di jurnal apa ya, di artikel apa gitu, misalnya di jurnal apa, terus ada artikel khusus membahas tentang apa yang saya mau gitu. Nah di dalam suatu pembahasan kan dia susunan, kalau di dalam artikel tuh susunannya ada abstrak, pendahuluan, dan di pendahuluan biasanya ada latar belakang, background mereka dan goals mereka gitu, atau istilahnya objektifnya mereka gitu, mau apa gitu. Nah terus kan dari itu masuk ke dalam hasil. Nah di dalam hasil dia menceritakan lah tuh hasil penelitian dia, udah baru dibahas. Dan ketika di bahasan itu kalau teman-teman jeli, biasanya mereka mereka melihat nih,
Terbatasannya di mana sih? Variabelnya kurangnya di mana sih? Nah itu teman-teman bisa masukkan ke dalam eh, ide teman-teman gitu. Nah itu satu ya, satu. Nah yang kedua mungkin teman-teman bisa apa namanya? Bisa coba mengamati keadaan sekitar gitu. Nah, tapi kan kalau untuk mengamati itu adalah sesuatu yang kurang ya mungkin ya. Tapi itulah eh, best of the bestnya penelitian tuh hasil. Halo, halo. Apakah suaranya terdengar di sini? Halo, tes. Terdengar ya. Berarti di sini hanya Damas yang sedang terkendala, ternyata terkendala lagi terkait internet. Berarti ini banyak juga ya teman-teman untuk tips-tipsnya yang udah diinfokan terkait dengan apa pemilihan milih artikelnya, kemudian bisa dilihat dari situ ada gapnya apa sih, dan kita bisa lanjutkan dari situ untuk membuat penelitian barunya. Lalu atau bisa dilihat dari sekitarnya juga. Nah, ini sambil kita menunggu Damas, eh, mungkin tadi ada beberapa sebutan yang disebut sama Damas ya, kayak misalnya jangan menyebut jurnal, tapi artikel. Nah, ini penyebutan itu juga penting. Ternyata kalau kita menyebutnya jurnal, jurnal itu adalah kumpulan dari artikel itu sendiri. Nah, artikel itu maksudnya adalah penulisan satu buah penelitian yang ilmiah. Dan itu tergabung semuanya dalam satu jurnal biasanya. Lalu untuk sebutan lainnya tadi ada Sinta. Nah, ini apa ini teman-teman? Sinta ini kalau misalnya untuk publikasi, dia adalah indeks dari Indonesia, dari Kemendikbudristek, di mana Sinta ini terbagi menjadi 6. Ada Sinta 6, 5, 4, 3, 2, dan paling tinggi itu 1. Saat ini untuk yang jurnal dari gizi, jurnal tentang gizi atau jurnal tentang nutrition, itu belum ada yang sampai Sinta 1, dan berharapnya jurnal gizi Indonesia yang dari Persagi itu yang pertama kali masuk ke Sinta 1. Nah, saat ini kalau misalnya teman-teman misalnya bisa dicari di Sinta Kemendikbudristek, di situ jurnal yang masuk ke Sinta 1 hanya yang tentang gizi itu adalah tentang yang dari Tekpang sebenarnya itu, jadi ada kata-kata nutritionnya tapi itu dari Tekpang, sementara sisanya kayak Amerta, Gizi Indonesia, Action itu masih di Sinta 2. Tapi Sinta 2 pun itu sudah bagus teman-teman. Nah, untuk publikasi ini sendiri juga berbeda dengan skripsi dari segi dari segi apa namanya, dari segi penulisannya. Kalau skripsi itu kan kita ada beberapa variabel, lalu untuk ada juga ada juga apa penulisan yang sistematis bab 1, bab 2, bab 3. Sementara kalau di artikel kita untuk publikasi itu dimulai dari ada introduction, abstrak, introduction, terus eh, teori, lalu metodologi, hasil, dan kesimpulan. Sebenarnya hampir sama kayak skripsi, cuman dibentuk dalam narasi yang berurutan seperti itu, dan itu bukan bab-bab. Oke, ini mungkin saya coba sambil kita coba tunggu untuk Damas bisa hadir. Ini kita coba uh, saya coba panggil dulu. Mohon menunggu yang teman-teman ya. Ini karena sedang mengadakan pelatihan di sini, jadi memang internetnya mungkin agak bermasalah.
Halo. Oke, sudah terdengar Damas suaranya? Sudah masuk Eh, nih? wah maaf ya, tadi Iya, sampai mana? Sampai mana? ya ini tadi sampai dengan kita bisa melihat yang di sekitar, lalu Oh kemudian iya. suaranya mungkin agak putus. Ya bisa dilanjutkan lagi Damas? Udah banyak ya yang disampaikan ya. Jadi ya itu intinya adalah teman-teman bisa apa ya bisa memahami hal tersebut gitu dan mengkomunikasikannya kepada dosen pembimbing gitu. Ketika teman-teman paham apa yang teman-teman kerjakan, nah itu teman-teman bisa bisa apa ya bisa jadi poin plus gitu. Jadi teman-teman nggak asal ngerjain gitu kan, karena skripsi stuck itu karena teman-teman nggak paham. Itu doang sih sebenarnya tuh. Jadi teman-teman harus paham kalau misalnya dosen maunya A dan tujuan teman-teman B gitu, ya teman-teman harus bisa berada tetap di B gitu. Kalaupun itu lebih baik, A-nya itu lebih baik daripada B, mungkin teman-teman bisa komunikasikan dengan dosen dan teman-teman harus berusaha lebih keras gitu. Nah jadi harus ada komitmen juga gitu dari pembimbing, terus ada dari kitanya juga gitu. Jadi mudah insya Allah kalau teman-teman paham akan penelitian teman-teman, pasti akan berjalan karena yang stuck itu kan adalah yang nggak bisa gitu, apalagi nih ilmu fisika udah buat tadi bilik tulis ya, nah itu tuh bisa diikuti untuk mendapatkan bimbingan lebih gitu bang. Iya, nah, bagus. Oke, berarti program ilmu giziku ini salah satu yang bisa ini ya Mas, bisa apa? Bisa membantu teman-teman juga dan membantunya sebenarnya sih kita sampai ke tahap publikasi. Berarti ini mungkin kita langsung bahas aja terkait publikasi gizi juga. Nah ini Mas, ada pertanyaan dari saya. Publikasi gizi itu apa sih dan bagaimana cara melakukannya? Mungkin dari teman-teman tadi belum ada yang memahami publikasi itu apa sih gitu. Apalagi terkait publikasi gizi ini sendiri. Silakan Mas. Oke baik, jadi ini kalau bahas publikasi itu seru banget ya. Kenapa seru? Ketika kita melakukan publikasi, nama kita tuh udah, kalau teman-teman yang publikasi di internasional itu kalau kita klik di Google, nah itu keluar tuh nama kita. Nama kita keluar, terus eh, ini siapa sih gitu kan. Nah ya itu seru teman-teman kalau kalau buat penelitian itu. Kenapa? Karena saya tertarik riset juga karena nih mungkin off the record aja ya. Tapi kita nge-record. Jadi gini loh, penelitian itu dananya cukup besar juga gitu, dananya cukup besar, terus teman-teman berbagi ilmu karena dengan dipublikasikan suatu artikel kita di dalam jurnal, nah itu eh, kita akan dibaca sama orang gitu, dibaca sama orang, dan itu hasil pemikiran kita, jadi cukup bangga gitu apa, wah gila ide gua dibaca orang gitu. Nah itu yang bikin senang gitu. Nah itu teman-teman bisa bisa dicoba. Nah untuk publikasi sendiri sebenarnya nih ada tipsnya nih. Satu tipsnya adalah teman-teman harus buat sesuai template. Jadi teman-teman kalau buat sesuai template itu teman-teman artikelnya udah pasti nggak ditolak. Kenapa saya jamin seperti itu? Kebanyakan artikel yang ditolak itu adalah artikel yang nggak sesuai template. Nah gitu, saya pun sama, kalau menolak artikel pun dilihat dari template. Urusan substansi ataupun lainnya itu belakangan gitu. Tapi kalau untuk di luar negeri sendiri, dia itu ada topik tertentu gitu. Nah itu teman-teman bisa komunikasikan dan biasanya bayarnya cukup mahal. Nih misalnya kayak di apa ya, di MDPI, teman-teman mungkin tahu ya MDPI ya. Kalau MDPI terus ada namanya nutrien. MDPI kan banyak ya, ada Women Health Science, eh, ada apa lagi ya, banyak pokoknya dia skopnya banyak, hampir ke teknik-teknik pun ada. Tapi kalau untuk gizinya namanya nutrien. Nah itu dia general, gizi general gitu. Jadi itu bisa teman-teman coba eh, lihat-lihat dulu gitu, lihat-lihat dulu karena sekali publikasi mungkin teman-teman sekali publikasi 49 juta teman-teman gitu. Itu nggak ada yang gratis, kalau di internasional nggak ada yang gratis. Ini yang saya lagi tulis aja itu harus bayar 7 juta gitu.
Jadi eh, teman-teman gimana caranya artikel yang nggak ketolak adalah sesuaikan template dulu. Nah ketika teman-teman templatenya udah sesuai, nah itu bisa di apa namanya, bisa diterima, pasti diterima sama mereka gitu, karena ya udah sesuai template, nggak susah untuk reviewnya lagi, karena yang bikin ribet adalah ketika nge-review template gitu. Nih mungkin ini saya kasih contoh sedikit ya. Jadi tuh kalau di awal jurnal itu tuh udah dijelasin nih. Ini saya share. Kelihatan ya bang? Ya, di Wordstream ya teman-teman ya. Di yang stream oleh Damas. Oke, terlihat Damas. Oke nih kita coba ya. Ini kita coba Amerta Nutrition. Ini punya Unair. Di sini ya teman-teman, ada yang dari Unair nggak? Ada nggak yang dari Unair? Mungkin ada teman Mas. Di sini di komunitas ilmu giziku juga lumayan ramai juga, ada yang dari UNAI, UB dan lain sebagainya. Nah, UNAI ini punya satu ini ya Mas, satu jurnal yang dia Sintanya juga Sinta 2 ya, Amerta. Ya, ini Amerta Sinta 2. Dia publishnya 4 kali, banyak. Banyak dari gak punya dia udah ada namanya eh, kan ada Oke. Dan agak yang masuk ya. Sebentar, ini oke teman-teman. Ya, nah ini kan dia dikasih tahu ya. Di sini dia ada guideline untuk menulis sesuai dengan format. Ini masih nyambung kan ya Bang Mati ya? iya. Nah, Nih itu ada misalnya dia, ya, formatnya ya. Format itu ada hmm? nah ini formatnya harus teman-teman ikuti gitu. Ikuti, jangan sampai salah gitu. Tapi kalau di Indonesia masih ada ini ya, masih ada toleransi. Tapi kalau di jurnal luar negeri itu nggak ada gitu. Terus kan nih ada Turnitin juga, dia pakai Turnitin, sama kita juga pakai Turnitin. Nah kalau Turnitin misalnya nggak boleh lebih dari 15% gitu, atau misalnya 20%, nah itu bisa di ini. Tapi sebelum ke dalam apa namanya? Sebelum ke dalam guideline itu biasanya jurnal tuh ada istilahnya ini ya. Mana ya kemarin saya tuh nyari announcement current. Jadi dia ada beberapa syarat terlebih dahulu yang harus kita penuhi. Jadi kalau misalnya itu nggak dipenuhi sama kita, udah pasti ketolak. Nah ini teman-teman harus coba cari di websitenya ya. Nah ini misalnya submission ya. Nah ini maksud saya, di sini dia dia punya namanya submission checklist gitu. Jadi ada beberapa syarat yang harus teman-teman penuhi dulu sebelum teman-teman masuk kepada guideline untuk mengirim gitu. Nah, ini disesuaikan dulu. Misalnya the submission has not been previously published. Apakah teman-teman artikel udah pernah dipublish atau belum gitu. Nah itu originalitasnya harus dilihat. Nah ini misalnya, terus yang kedua adalah the submission file is in OpenOffice, Microsoft Word, atau RTF or Word Perfect document file format. Nah misalnya teman-teman ngirimnya pakai PDF, nah itu udah pasti ketolak sama mereka gitu. Teman dia di sini mintanya bukan PDF gitu, karena di PDF itu nggak bisa diedit. Kebanyakan orang ngirim artikel itu dalam bentuk PDF, udah pasti ketolak di awal. Terus misalnya jika tersedia URL, misalnya teman-teman kan ada tuh di dalam artikel bikin ini ya, bikin daftar pustaka gitu. Nah ini kalau ada linknya tuh disalin dulu gitu, jangan kosong kan. Kalau dari Mendeley, dia Mendeley, EndNote, atau misalnya Zotero, nih itu teman-teman kan dia nggak pakai link ya, linknya nggak keikut gitu, apalagi yang format Vancouver.
Nah, terus misalnya ini apa, ada yang double space. Nah, itu antara judul dengan penulis. Nah, gitu misalnya. Ataupun misalnya mau masukin ke dalam gambar atau tabel, nah ini harus mengikuti ini gitu. Kalau dari syarat ini nggak ini, itu udah pasti ketolak duluan gitu, walaupun teman-teman udah bayar. Nah gitu. Nah, terus di sini ada the text apa nih? Eh, nah ini dia yang penting ya. Ini style pengutipan dan daftar daftar pustaka itu penting ya. Kalau teman-teman nggak ngikutin, itu bisa ketolak juga duluan. Terus nah ini kalau misalnya jurnal-jurnal peer review tuh yang udah apa ya istilahnya, penelitian-penelitian berat gitu loh istilahnya tuh. Nah misalnya yang bikin review dan dia udah percobaan yang ke manusia dan lainnya gitu, atau masih misalnya masih tikus dan lainnya. Nah ini harus dilengkapi gitu. Jadi ini ada berapa nih? Satu, dua, tiga, empat, lima, enam. Jadi 6 hal ini teman-teman harus pahami dulu, apakah sudah sesuai atau tidak, barulah masuk ke dalam guidelines autornya, penulis ya gitu. Nah ini baru masuk ke dalam. Jadi kalau teman-teman nggak memenuhi dua syarat itu udah pasti ketolak. Nah termasuk di Gizi Indonesia pun seperti itu gitu. Jadi ataupun di jurnal lainnya gitu. Jadi sebenarnya buat artikel tuh gampang gitu. Gampang karena hanya memenuhi itunya dulu gitu. Hanya memenuhi itunya dulu, terus barulah masuk ke dalam substansi. Nah ketika masuk di dalam substansi, teman-teman misalnya di pendahuluan tuh umumnya kita nggak ada istilahnya pernyataan sendiri, nggak ada kalimat karangan sendiri, itu harus semua ini apa namanya, eh, semua berdasarkan hasil referensi orang. Ini misalnya aku buat artikel di sini ada, ini artikel aku yang lagi aku tulis ya, ini dari skripsi kebetulan. Nah, sebenarnya teman-teman buat skripsi aja bisa masuk ke dalam internasional, tapi jangan yang eh, jangan yang hasil internasional conference, jangan yang conference gitu loh. Kalau conference tuh poinnya nggak terlalu besar, gitu ya. Nih misalnya aku buat ini aku kasih coba tahu ya. Nah di window ini ada manuskrip, kelihatan ya? Sudah masuk ya Pak? Nah ini misalnya Ya, sudah masuk Mas. ya masuk. Jadi kebetulan skripsi aku tuh ngeriset dari hasil data Riskesdas, itu mudah data Riskesdas tuh. Penelitian aku harganya cuma 250.000, nggak lebih. Nggak sampai sejuta, nggak sampai 500.000 gitu kan. Itu sungguh murah bagi aku gitu. Karena memang aku nyari penelitian yang murah tapi jangkauannya besar. Dan aku pakai data pemerintah kebetulan. Nah ini aku ngambil judul tuh waktu skripsi bukan ini sih sebenarnya, tapi hubungan antenatal care dan profil MPASI di Provinsi DKI Jakarta. Nah itu sampai 230 sampel aku gitu, satu provinsi penelitiannya. Tapi murah kegiatannya. Itu teman-teman harus pikirin juga biayanya gitu kalau mau lakukan penelitian. Carilah penelitian yang mudah dilakukan, yang cepat selesai, tapi hasilnya bagus. Nah itu. Ini kayak aku ngambil judul Impact of Antenatal Care and Nutritional Counseling and the proper giving the first complementary feeding. Nah, ini aku mau melihat antenatal care sama sebenarnya konseling pasca persalinan ya. Ini nutritional counselingnya itu setelah pasca persalinan sebenarnya ada nggak sih kesesuaiannya? Uh, Maksudnya ada nggak sih sesuai nggak sih ini pas pemberian MPASI pertamanya gitu. Ini bisa kita lihat dia di introductionnya. Nih kayak aku nih kebetulan introductionnya itu misalnya dalam kalimat pertama ya, gizi yang optimal dalam 10 hari pertama kehidupan memiliki peran penting untuk membentuk status gizi dan kesehatan dari anak-anak hingga dewasa. Nah gitu. Nah ini bukan pendapat aku tapi pendapat orang lain. Nah ini ada dua jurnal yang mengatakan dua artikel yang mengatakan tersebut dari jurnal yang berbeda. Seperti itu gitu. Misalnya terus apa nih, World Health Organization dan United Nations International Children Emergency Fund rekomendasikan pemberian air susu ibu eksklusif 6 bulan pertama kehidupan dan dilanjutkan pemberian makanan pendamping ASI sejak bayi usia 6 sampai 24 bulan. Dan ternyata ada 3 artikel yang menyatakan hal tersebut gitu. Jadi teman-teman di dalam pendahuluan jangan sekali-kali memasukkan
apa namanya, memasukkan pendapat teman-teman sendiri gitu, kecuali di dalam tujuan ya, mungkin dalam tujuan gitu. Jadi teman-teman jangan sampai di pendahuluan ini sangat penting. Kenapa? Karena ini kalau reviewer luar negeri ya, yang aku pelajari sekarang sampai sekarang adalah dia melihat dari latar belakang teman-teman. Ketika teman-teman udah memasukkan pendapat sendiri nih, kayak ini aku masih salah, ini studi yang pernah dilakukan di Indonesia terkait penyebab penurunannya IPASI pertama kali secara tepat masih belum banyak dijelaskan selain dari ketidakberhasilan asesif. Nah ini kan baru pendapat opini aku sendiri nih. Jadi nggak ada pendapat dari orang lain atau artikel yang mendukung. Nah ini sebenarnya nggak bisa dimasukkan ini dalam kalimat. Nah itu teman-teman, jadi kalau dalam satu kalimat tuh harus full terus gitu, harus terindeks gitu. Jadi teman-teman nggak bisa eh, apa ya, hasil pendapat sendiri, barulah ke dalam metode penelitian, terus hasil penelitiannya seperti apa gitu, dan baru pembahasan. Nah yang berat itu ketika nulis artikel ada di latar belakang gitu teman-teman. Kalau latar belakang teman-teman udah baik, latar belakang teman-teman udah bagus, nah itu bisa kemanapun masuk artikel teman-teman gitu. Yang penting bikin latar belakang lah semenarik mungkin gitu. Jadi yang tadi yang pertama adalah sesuaikan dengan dulu preparation checklistnya. Itu setiap jurnal tuh pasti punya preparation checklistnya. Terus yang kedua sesuaikan template-nya, dan yang ketiga adalah latar belakang teman-teman harus baik. Teman-teman latar belakang itu harus menarik, karena dia nggak melihat dari judul tapi dari latar belakang. Walaupun itu belum udah banyak yang meneliti, tapi bedanya di mana sih, difference-nya di mana sih antara satu artikel ini dengan artikel lain gitu. Jadi tiga hal itu yang penting untuk teman-teman perhatikan gitu. Walaupun teman-teman penelitiannya sebagus apapun, tapi kalau teman-teman nggak bisa bikin latar belakang yang bagus, itu sulit juga gitu. Jadi sebenarnya mudah, tiga itu aja gitu. Jadi kalau tiga itu udah sesuai, insya Allah artikel teman-teman uh, diterima walaupun penelitiannya nggak penting-penting amat gitu. Nah biasanya yang artikel pasti keterima adalah penelitian-penelitian cohort atau penelitian-penelitian yang istilahnya maju ke depan gitu kan. Kalau kita kan skripsi cuma cross sectional atau retrospektif, tapi pun yang retrospektif jarang gitu. Nah tapi kalau cohort, misalnya cohort nih ada ibu hamil, dia ibu hamil bulan Februari tahun 2022. Nah terus misalnya lahirannya Desember 2022 gitu. Nah itu cohort tuh diikuti dari Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember. Nah itu dilihat perkembangannya terus gitu. Itu cohort itu udah pasti keterima di penelitian-penelitian besar ya. Itu kalau komunitas. Nah kalau misalnya bidang review kayak tadi, bidang review misalnya penelitian-penelitian eksperimen yang cakupannya besar, bukan kuasi ya tapi eksperimen murni. Kalau kuasi tuh kayak misalnya ada pre-postnya gitu, ada pre-test dan post-test. Nah itu kuasi eksperimen. Tapi kalau eksperimen murni itu juga penelitian-penelitian yang uh, cukup ini. Tapi untuk sebelum ke sana, kalau untuk tingkat sarjana mah cukup di situ aja gitu, jangan sampai ke sana-sana gitu. Jadi cukup cross sectional, tapi buatlah yang bagus dari tiga itu gitu. Syarat, dari syarat submitnya, terus guideline-nya disesuaikan, template-nya. Kalau nggak sesuai itu meribatkan reviewer, dia nggak bakal mau nge-review. Aku pun gitu, jadi kalau ada artikel jelek nih aku tolak gitu, karena aku udah nggak mau nge-review, karena dari awal aja udah masuk sebenarnya dia niat nggak sih nulis. Nah itulah yang jadi pertanyaan. Dan yang ketiga adalah latar belakang gitu. Jadi kalau latar belakang teman-teman bagus, latar belakang teman-teman oke, itu menarik untuk dibaca, dan itu bisa teman-teman jadikan uh, apa ya, ketentuan teman-teman. Jadi cuma tiga itu aja kok, mudah gitu Bang Fatih. Jadi tiga itu aja yang teman-teman pahami gitu. Nah itu bisa insya Allah membantu teman-teman uh, aplikasi gitu. Oke, banyak ya yang disampaikan oleh Damas ini. Eh, kita udah lebih dari hampir 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 1 jam, Mas. Kita kan mulai dari jam 10 lewat 10 ya, sekarang udah jam segini. Mungkin ada kata-kata terakhir dari Damas terkait dengan ini. Kita sudah hampir selesai untuk Nutri-Share session kali ini. Bisa, Iya Damas? baik, iya baik. Mau kata-kata terakhir ya. Tapi harapannya kita semoga selalu bertemu kembali di lain kesempatan ya. Jadi
apa ya istilahnya, teman-teman kalau mau buat artikel gitu, teman-teman skripsi, teman-teman pahami gitu, teman-teman eh, pahami persyaratannya, karena yang sesuai dengan persyaratan itulah yang diterima gitu. Jadi mudah gitu, nggak harus kemana-mana gitu ya teman-teman. Yang penting sesuai dengan persyaratan. Dan kebetulan aku juga able atau dapat untuk teman-teman apa ya, mereview proposal teman-teman. Aku sangat terbuka gitu, kalau teman-teman mau penelitian aku review, aku eh, apa ya, diminta masukan, boleh banget teman-teman kirim ke email aku aja, nanti email aku kirim ke Bang Fatih. Teman-teman kalau yang mau di review boleh nanti kita berdiskusi apa aja yang harus dimasukkan. Eh, dan itu gratis gitu, nggak bayar sama sekali gitu, dan boleh banget gitu, karena aku juga senang bisa membantu teman-teman semua gitu. Jadi uh, atau teman-teman itu bisa masuk tuh bilik tulis dan lainnya gitu kan. Nah itu bagus itu, gitu gitu bang. Jadi teman-teman harus semangat terus, semangat, pokoknya jaya gizi Indonesia. Oke, Jaya Gizi Indonesia, mantap. Oke, makasih nih Damas. Nanti untuk teman-teman yang mau di-review, ini reviewnya soalnya Damas nih akan menjadi reviewer. Sekarang kan masih teknis ya, nanti reviewer apa namanya tadi Mas? Lupa. Ya Yang nanti doakan ya segera biar jadi naik ya. jadi Ah, substansi ya. ya masuk naik substansi. Nah itu di sini. Jadi kalau teman-teman mau di-review itu bisa juga tuh. Nah, teman-teman juga bisa ini untuk mendapatkan pendampingan di melalui layanan ilmu giziku di bilik tulis. Jadi teman-teman yang emang udah mau mempublikasikan dari hasil penelitiannya, mempublikasikan dari eh, penulisannya, atau teman-teman yang udah daftar jadi ambasador ilmu giziku, nanti akan bisa dibantu bimbing juga. Karena ini bilik tulis adalah program untuk bimbingan dan publikasi serta penulisan ilmiah gizi. Oke, saya sudahi cukup. Terima kasih atas waktunya. Terima kasih Damas dan teman-teman yang sudah hadir di hari Sabtu tanggal 30 Juli ini membahas tentang tips skripsi dan publikasi gizi. Kita akan ada lagi ke depannya untuk nutrisi session selanjutnya pastinya di Discord di komunitas ilmu giziku. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, selamat berlibur teman-teman.